anak-anak, apa kabar? Selamat hari Minggu dan selamat beribadah sekolah Minggu online. Senang sekali kita dapat beribadah bersama dengan Lause-Lause dan anak-anak dimanapun anak-anak berada. Baiklah, untuk mengawali ibadah kita, mari kita masuk dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaanmu sampai pada saat ini. Tuhan, Engkau yang hadir dalam setiap waktu kami, di setiap hari-hari kami, dan khususnya hari ini Tuhan. Terima kasih, Engkau jugalah yang memberkati kebaktian sekolah minggu kami ini dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur dan mau menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan memuji dan menyembahnya. Kita mau mengingat-ingat kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus mulai dulu sampai dengan sekarang dan selamanya. Mari sungguh-sungguh kita datang padanya. Ayo anak-anak, kita semua bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad that you came. Silakan duduk anak-anak. Tuhan Yesus juru selamat kita, Dia sudah bangkit. Dia menang dari maut dan Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, dan kita dapat memberikannya melalui QR Code bank yang ada atau nanti dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan saat ke gereja. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup
pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa. Ya ya ya, Dia Raja segala raja. Ya ya ya, memanggilku menuailah, dannya hanya anugerah semata. Ya ya ya, aku dipakai olehnya. Ya ya ya, sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak, mari kita berdoa. Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih banyak untuk berkat dan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau yang sudah memberkati Tuhan keluarga kami, sehingga kami dapat pada hari ini datang untuk membawa persembahan bagi pekerjaan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati semua ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mau mengambil saat indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, dan lagu berikut ini akan mengingatkan kita semua untuk nanti setelah mendengarkan firman Tuhan, anak-anak bisa menceritakannya kembali ke mama papa, kakak atau adik, om dan tante, bahkan oma opa yang serumah dengan kita. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Hai anak-anak, barusan anak-anak sudah memuji Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bermain menebak pasal. Nah pasal ini merupakan potongan-potongan wajah seseorang. Sebelum kalian menebak, Lause akan memberikan 3 petunjuk. Setiap petunjuk yang Lause berikan, maka pasal wajah akan bertambah. Oke, mari kita mulai ya. Nah, petunjuk pertama, ia adalah seorang misionaris. Petunjuk kedua, ia berasal dari Inggris. Petunjuk ketiga, ia melayani di China. Nah, kira-kira anak-anak ada nggak yang bisa menebak siapakah orang ini, siapakah nama bapak ini? Nah, pasti semua nggak ada yang tahu ya. Nah, sekarang Lause kasih tahu. Bapak ini bernama Hudson Taylor. Ia adalah salah satu misionaris yang memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani di China. Misionaris adalah seorang
yang memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Kristus. Anak-anak tahu kan, pada zaman dulu belum ada pesawat terbang. Jika seorang akan bepergian jauh, maka mereka harus naik kapal laut dan mereka berada di kapal berbulan-bulan lamanya. Coba deh anak-anak bayangkan betapa melelahkan dan membosankan di dalam kapal selama berbulan-bulan. Belum lagi bila ada badai, mereka pasti ketakutan melalui semua itu. Namun, Bapak Hasan ini harus menghadapinya. Para misionaris juga belum tahu situasi tempat yang akan dikunjungi. Belum lagi para penduduknya, apakah mereka menyambut kedatangannya dengan baik atau bahkan sebaliknya. Namun mereka tetap pergi melakukan perintah Tuhan. Anak-anak, tahukah mengapa mereka mau melakukan semua itu? Ya, karena mereka mengasihi Tuhan dan mereka belajar taat pada panggilan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga tertulis bahwa anak-anak Tuhan harus memberitakan Injil atau kabar gembira atau berita keselamatan. Nah, hari ini Laser khusus mengajak anak-anak untuk membaca Injil dari Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Mari anak-anak buka Alkitabnya. Ayat-ayat ini penting sekali karena ayat-ayat ini merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, Laser akan bacakan ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, membuka hati dan telinga kami, supaya kami mengerti apa yang akan disampaikan oleh Lause. Tuhan, berkati juga Lause yang akan memberitakan firman Tuhan ini Tuhan, sehingga kami juga boleh mengerti apa yang disampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, perintah yang baru saja kita baca tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus harus naik ke surga karena tugasnya sudah selesai di dunia ini. Tuhan Yesus mendapat perintah dari Allah Bapa untuk datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia seperti Lause, kalian, papa dan mama kalian juga. Bagaimana cara menyelamatkannya? Yaitu dengan mati di kayu salib, menggantikan kita untuk menerima hukuman karena dosa-dosa kita. Kan kita yang berdosa kepada Allah, harusnya kita juga yang dihukum. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Tuhan Yesus telah mati, lalu dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali dan menang melawan maut. Kalian tahu apa hukuman karena dosa memberontak terhadap Allah? Ya, hukumannya adalah maut, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tetapi karena Tuhan Yesus menggantikan kita, maka kita selamat. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan menerima hukuman kekal di neraka. Selain itu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang atas maut, maka kita, anak-anaknya, juga diberikan kekuatan untuk menang melawan dosa. Kalau kalian sekarang ini sedang dibelenggu oleh dosa, misalnya kemarahan, serakah, tamak, rakus, sombong, tidak hormat pada orang tua,
sering nonton hal-hal yang tidak baik, suka membenci orang, dan sebagainya. Yuk anak-anak, kita datang kepada Tuhan Yesus, mohon ampun dan minta kepada Tuhan untuk diberikan kemenangan melawan dosa kita. Lause percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri pada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Ketika tiba waktunya, Tuhan Yesus harus naik ke surga. Tuhan Yesus bertemu para murid di sebuah bukit. Pada waktu itu, murid-murid menyembah Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa orang yang masih ragu-ragu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam perkataan ini Tuhan Yesus mau bilang pada murid-murid, jangan takut, karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menang dan berkuasa di surga dan di bumi. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada semua orang, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Para murid juga harus mengajarkan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Setelah itu Tuhan Yesus berangkat ke surga meninggalkan para murid. Ya, sedih ya anak-anak ditinggalkan Tuhan Yesus. Tapi tunggu dulu, jangan sedih, karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita yang percaya untuk menemani kita dan menghibur kita selalu. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan perintah ini kepada para murid, tetapi juga kepada kita yang membaca firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus mau kita semua, Lause dan juga kalian, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, supaya mereka kenal Tuhan Yesus dan diselamatkan. Selain itu, kita harus mengajarkan kepada mereka tentang ajaran Tuhan Yesus. Adik-adik, tadi kita dengar firman Tuhan meminta kita untuk memberitakan Injil. Meski kita masih kecil atau masih muda, kita tetap bisa menjadi saksi Kristus. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa menunjukkan sikap yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya, ketika kita berbuat salah, kita mengaku pada papa mama dengan jujur. Atau kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Misalnya, teman kita jatuh ketika berlari. Kita bisa menolong mereka bangun dan menghibur mereka supaya tidak sedih. Kedua, kita juga bisa mengingatkan papa, mama, kakak, atau adik untuk berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah, supaya hubungan kita selalu dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang kita coba sama-sama ya. Adik-adik berdiri, ikutin gerakan Lause bersama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi. 1 Korintus 15 ayat 57. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, hebat sekali adik-adik. Minggu depan kita akan coba lagi.
Sekarang adik-adik boleh duduk. Untuk hari ini kita tidak akan mengerjakan kreativitas, tapi Lause mau ajak adik-adik untuk mengerjakan proyek ketaatan. Kita sudah belajar bagaimana menjadi saksi Kristus, dan juga sudah di-sharingkan beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai saksi Kristus. Nah, Lause berharap adik-adik bisa lakukan hal-hal tersebut sebagai proyek ketaatan kita. Adik-adik juga bisa sharingkan pengalaman adik-adik kepada Lause kalian masing-masing ya. Oke, ibadah kita selesai sampai di sini. Lause berdoa supaya kalian semua mengingat bahwa kita adalah anak-anak pemenang karena kita memiliki Tuhan Yesus yang menang atas maut. Dan sebagai anak-anak pemenang, kita mau melakukan perintah Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh beribadah sekolah minggu. Tolong kami menjadi saksi Tuhan, tolong kami taat pada perintah Tuhan, berikan kami keberanian dan ketaatan senantiasa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan seluruh keluarga kami di sepanjang sisa hari ini dan ke depannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.